Halo, Assalamualaikum. Kami dari Universitas Pendidikan di Indonesia, kelompok 6A, program studi pendidikan biologi. Adapun tujuan praktikumnya yakni serta alat dan bahan yang digunakan, yaitu ada preparat, mikroskop, dan model. Terkait cara kerja, siapkan preparat dan simpan preparat pada meja preparat, lalu amati menggunakan mikroskop dengan perbesaran terkecil hingga terbesar. Selanjutnya adalah hasil pengamatan tipe telur, yaitu terdiri atas isolesital di mana inti sel berada di tengah dan yolk tersebar merata. Dan ada megalesital di mana yolk menumpuk banyak di bawah. Kemudian ada sentralesital dengan yolk menumpuk di tengah mengelilingi inti, dan telolesital yolk menumpuk di bawah, seperti halnya megalesital. Lalu ada hasil pengamatan perkembangan embrio dari asterias atau echinodermata. Pada kondisi awal, sel embrio berjumlah 1, kemudian pada pembelahan 1, sel menjadi berjumlah 2 dengan arah pembelahan meridional, dan pada pembelahan kedua, sel berjumlah 4, arah pembelahan meridional atau vertikal. Lalu pada pembelahan ketiga hingga pembelahan kelima, terdapat arah pembelahan seperti pada gambar. Hasil pengamatan pada amfibi. Pada kondisi awal, seperti pada gambar, katak sudah melakukan pembelahan pertama, sehingga sel berjumlah 2 dengan arah pembelahan yaitu vertikal atau meridional. Lalu pada pembelahan ketiga, sel berjumlah 8 dengan arah pembelahan horizontal, di mana ada kutub anima lebih kecil atau mikromer, dan pada kutub vegetatif lebih besar atau makromer. Lalu pada pembelahan keempat dan kelima, seperti pada gambar. Lalu hasil pembelahan blastula aves. Seperti pada gambar, pembelahan pertama dengan mengarah ke vertikal menghasilkan 2 buah sel, kemudian pembelahan kedua arah vertikal menghasilkan 4 sel, dan pembelahan ketiga dengan pembelahan yang menghasilkan 8 sel dengan arah vertikal. Selanjutnya ada hasil pengamatan gastrulasi aves, di mana terdapat daerah primitif dari hasil konvergensi sel-sel notochord. Saat pemanjangan primitif trik, sel-sel akan mengalir ke daerah primitif dan berinvaginasi dan menyebar di antara endoderm. Mesoderm akan terbentuk. Lapisan permukaan ektoderm akan melebar ke kiri dan ke kanan daerah primitif. Pada waktu yang sama, tumbuhlah notochord. Lalu, hasil pengamatan gastrulasi pada mamalia. Gastrulasi pada mamalia ini ditandai dengan terbentuknya rongga pada ICM atau rongga massa sel dalam. Dalam bahasa Inggris disebut inner cell mass, yang makin lama makin membesar dan dinamakan rongga amnion. Nah, amnion ini atau ICM ini akan menempel di dinding rahim, dan kemudian terbentuknya tonjolan plasenta ICM mulai ada 2 lapisan seperti epiblast dan hipoblast seperti pada gambar. Lalu terdapat hasil pengamatan preparat pembelahan blastulasi pada asterias. Seperti pada gambar preparat, terdapat stadium pembelahan asterias, blastula, dan juga gastrula. Dan ini adalah gambar stadium blastula asterias yang kami dapatkan tidak nampak terlalu jelas. Lalu hasil pengamatan preparat gastrula later stage. Seperti pada gambar, dengan perbesaran 40 kali, terlihat tahap gastrula frog egg, penunjuk terlihat adanya robekan yang mempengaruhi pembentukan BDB, bibir dorsal blastoporus, dan BVB, bibir ventral blastoporus. Namun, posisi BDB tidak terlalu nampak karena tertutupi oleh jarum penunjuk. Sedangkan pada perbesaran 100 kali, rongga blastosol dan rongga gastrosol sudah jelas terlihat, di mana rongga gastrosol lebih besar daripada rongga blastosol. Selanjutnya ada hasil pengamatan pembelahan sel dan bastulasi amphioxus, di mana berikut merupakan kondisi awal sel sebelum terjadi pembelahan dengan jumlah 1 sel. Kemudian pembelahan pertama dimulai dengan pembelahan vertikal sehingga sel terbelah menjadi 2. Pembelahan kedua dilanjutkan dengan pembelahan vertikal kembali sehingga menghasilkan 4 sel yang seragam. Selanjutnya, pembelahan ketiga yaitu dimulai dengan pembelahan horizontal sehingga menghasilkan 8 buah sel seragam. Lalu dilanjutkan dengan pembelahan keempat yang dimulai dengan 2 pembelahan vertikal sehingga menghasilkan 16 buah sel. Berikut adalah hasil pengamatan pembelahan sel pada mamalia, di mana pembelahan pertama dimulai dengan pembelahan vertikal sehingga sel terbelah menjadi 2. Pembelahan kedua dimulai dengan pembelahan vertikal juga, sehingga sel terbelah menjadi 4. Pembelahan ketiga dimulai dengan pembelahan horizontal, sehingga sel menjadi 8. Selanjutnya, pembelahan dilakukan secara tidak bersamaan, sehingga sukar untuk diikuti, sehingga terkadang timbul saat dimana blastomernya menjadi ganjil. Nah, setelah akhirnya dihasilkan 32 sel, akan terbentuk badan yang disebut morula.
Kesimpulannya, berdasarkan tipe telurnya, pembelahan sel pada hewan dapat berbeda-beda. Begitu pula dengan tahapan selanjutnya, baik pada tahapan blasulasi dan gastrulasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, terima kasih.